Ya. Kalau kita merujuk ke Perpres nomor 82 itu, yang menjadi dasar pendirian kantor komunikasi kepresidenan, memang kantor ini tupoksinya adalah untuk menjadi kantor komunikasi strategis. Itu tertulis tuh, kantor komunikasi strategis yang mengkomunikasikan program-program, capaian-capaian program strategis pemerintah. Jadi kita mendefinisikan ini, kemudian bahwa yang menjadi KPI kita, yang pertama adalah mengkomunikasikan capaian-capaian pemerintah. Kalau di masa Pak Prabowo itu berarti 8-17-8. Itu fokus kita nggak boleh lewat tuh. 8 Astacita. Oh, 8 Astacita. 178 lagi. Ya. Nanti matematika. 17 program prioritas. Ada 8 program hasil terbaik cepat. Ya. Ini kewajiban nih, ini yang wajib nih. Wajibnya itu. Jadi bukan kegiatan harian presiden. Oke. Karena kegiatan harian presiden itu dihandle oleh namanya BPMI. Biro Pers. Biro Pers ada deputinya, deputi protokol, tapi di bawah dia juga menghandle Biro Pers, media dan informasi. Ya. Jadi kalau nanya hari ini presiden ngapain? Mereka yang punya jadwalnya. Hari ini presiden menerima siapa? Mereka yang punya jadwalnya. Hari ini ada rapat apa aja? Mereka yang. Nah, kalau kita tahu itu sunnah. Bukan wajib. Bukan wajib. Taunya sunnah. Walaupun kadang-kadang kita nggak bisa menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita udah nanya ini belum dapat jawaban, ini belum jawaban, ya udah kita jawab. Tapi sebenarnya kita arahkan ke sana. Nah, di lingkungan istana yang bisa menjadi juru bicara itu minimal ada 3. Pertama, Mensesnek. Dia penguasa istana, lingkungan istana. Dan dia yang paling tahu apa yang menjadi kebijakan di negara ini keseluruhan. Kalau menteri ini, ya itu. Dan dia bisa menjadi juru bicara tanpa harus dikasih label juru bicara. Yang kedua, kepala staf kepresidenan. Karena dia kepala staf presiden, dia juga tahu semuanya gitu. Nah, yang ketiga itu baru kepala komunikasi presiden. Kepala komunikasi presiden. Jadi sekarang kepala komunikasi presiden ini punya kantor sendiri. Kalau dulu kan ini pengembangan dari Kedeputian 4 KSP. Dicabut jadikan kantor sendiri. Jadi kira-kira seperti, makanya sebenarnya orang bisa menginterview atau doorstepnya Pak Mensesnek bisa. Karena beliau punya otoritas untuk sebagai juru bicara pemerintah ataupun juru bicara. Jadi sekarang gitu. Istilah juru bicara presiden itu nggak spesifik melekat kepada dulu ada seseorang yang sudah sebelumnya. Contoh misalkan contohnya di era SBY kan semuanya melekat gitu. Walaupun sebenarnya presiden bisa menunjuk 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang berapapun itu untuk menyandang jabatan sebagai juru bicara presiden bisa. Tapi sampai hari ini presiden belum menunjuk orang yang dengan label juru bicara presiden. Jadi tiga jabatan ini itu bisa mewakili, bisa berbicara lah. Sebagai istana lah biasanya kalau kita di media. Untuk mewakili pemerintah gitu.